Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada kesempatan ini perkenankan saya menyapa Bapak Ibu guru setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas untuk mencerdaskan anak bangsa. Pada pertemuan kali ini saya mau menyampaikan satu informasi penting, yaitu tentang kuota CPNS dan P3K 2022. Bapak Ibu silakan dicek kuota daerahnya masing-masing. Bapak Ibu, perlu saya tambahkan sedikit bahwa pada pertemuan ini juga, pada video ini sedikit ada pemberlakuan daerah khusus dalam hal perekrutan CPNS dan P3K. Simak informasinya, jangan ketinggalan, dan bagi Bapak Ibu yang baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Formasi pada CPNS dan P3K untuk tahun 2022 hingga saat ini masih ditunggu sejumlah guru dan tenaga honorer untuk diangkat menjadi ASN. ASN apakah ini Bapak Ibu? Yaitu ASN CPNS dan P3K, calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Namun, berdasarkan hasil rapat kerja antara Komisi 2 DPR RI dengan Mendagri dan Menpan RB, akhirnya menjelaskan terkait rencana pengadaan ASN dan jumlah formasi pada CPNS maupun P3K tahun 2022 ini. Rapat kerja tersebut membahas tentang arah kebijakan dalam pengadaan ASN pada seleksi CPNS maupun P3K di tahun 2022 bersama Kemenpan RB dan Mendagri pada tanggal 28 Juni 2022 yang lalu. Tentunya hal ini menjadi kabar yang ditunggu dan oleh sejumlah guru maupun tenaga honorer agar dapat segera diangkat menjadi ASN menjelang adanya rencana penghapusan di tahun 2023 mendatang. Sesuai dengan arah kebijakan pengadaan ASN pada tahun 2022, pengadaan ASN dilakukan hanya untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau hanya untuk P3K yang berfokus pada pelayanan dasar, yaitu guru dan tenaga kesehatan. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, berarti untuk CPNS itu tidak ada sama sekali. Bapak Ibu, bukan tidak ada, tetapi ada hal lain yang bisa mengangkat CPNS. Adapun untuk CPNS, katanya pemerintah telah melakukan perencanaan pengadaan ASN hanya untuk sekolah kedinasan dan penuntasan seleksi CPNS tahun 2021 di Papua dan Papua Barat. Jadi itu informasinya Bapak Ibu. Adapun rencana pengadaan formasi P3K tahun 2022 yang berdasarkan surat Menpan RB kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan nomor B-20-MSM 10.00/2022 yaitu sebagai berikut. Pertama, untuk pemerintah pusat total formasi 93.554 formasi, guru 45.000 formasi P3K, dosen Kemdikbud dan Kemenak 20.000 formasi P3K. Kemudian tenaga dokter, ya, tenaga kesehatan atau Kementerian Kesehatan ada 3.000 formasi P3K, dan jabatan teknis lainnya 25.554 formasi P3K. Yang kedua, pemerintah daerah total formasi 942.257. Untuk guru 758.018 formasi P3K. Kemudian fungsional lain selain daripada guru yaitu 184.239 formasi P3K. Ketiga, sekolah kedinasan tersedia sebanyak 8.941 formasi CPNS. Poin yang keempat, dan inilah yang disebut dengan pemberlakuan secara khusus Bapak Ibu ya. Papua dan Papua Barat, formasi 2021 tersedia formasi sebanyak 41.376 formasi CPNS dan P3K. Berdasarkan data di atas, pemerintah telah menyediakan sebanyak 93.554 formasi pada P3K 2022 untuk diangkat pemerintah pusat. Jadi, karena ini sudah program Bapak Ibu, ya tentunya hanya untuk Papua dan Papua Barat saja
yang ada formasi 2021 ya. Katanya tersedia formasi sebanyak 41.376 formasi CPNS dan P3K. Pada 93.554 formasi P3K 2022 di sini diurai ya, dibagi ke dalam 45.000 formasi untuk guru, 20.000 untuk formasi untuk dosen yang berada di bawah naungan Kemdikbud maupun Kemenak, 3.000 formasi untuk dokter atau tenaga kesehatan, serta 25.554 formasi untuk jabatan teknis lainnya. Sementara itu, jumlah formasi yang tersedia di tingkat pemerintah daerah yaitu sebanyak 942.257 formasi pada P3K 2022. Jumlah total tersebut terdiri dari 758.018 formasi untuk guru dan sebanyak 184.239 formasi untuk jabatan fungsional selain guru pada P3K 2022 ini. Adapun rencana pengadaan CPNS berdasarkan hasil rapat dengar antara Menpan RB dengan Komisi 2 DPR RI tersebut dijelaskan bahwa hanya berfokus untuk sekolah kedinasan dan penyelesaian seleksi pada CPNS dan P3K di Papua dan Papua Barat. Jadi demikian informasinya Bapak Ibu. Di tahun 2022 sebenarnya bukan tidak ada perekrutan CPNS, tapi untuk perekrutan CPNS itu dikhususkan untuk sekolah kedinasan dan penuntasan seleksi pada CPNS dan P3K di Papua dan Papua Barat tahun 2021 yang lalu. Demikian informasinya Bapak Ibu seputar informasi P3K dan CPNS tahun 2022 ini. Semoga informasi yang bermanfaat. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.